Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Taufikul Alim dari kelas MKN 213. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin materi tentang manajemen modal kerja. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen modal kerja yang terdiri dari beberapa materi. Yang pertama tuh kita akan belajar tentang manajemen modal kerja serta risk return trade-off atau tingkat pengembalian dari risiko yang telah kita tetapkan. Dan kemudian ada kebijakan modal kerja, siklus operasional dan konversi kas, mengelola kewajiban lancar, serta mengelola investasi perusahaan dalam aset lancar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang manajemen modal kerja dan the risk return trade-off. Nah, manajemen modal kerja ini memberikan suatu pedoman bagi setiap perusahaan untuk mengelola aset lancar serta kewajiban lancar. Nah, mengapa ini perlu dikelola? Karena nantinya perusahaan tentunya nggak ingin rugi dalam memproduksi atau menghasilkan suatu produksi. Dan mereka harus menyesuaikan dengan tujuan awal tadi. Di antaranya kita akan membahas tentang berapa banyak persediaan yang harus dimiliki, kemudian siapa saja yang perlu mendapatkan keberlanjutan dari penjualan kredit, kemudian ada apakah persediaan yang dimiliki perusahaan itu perlu dibeli secara tunai atau mungkin dengan kredit, dan misalkan dilakukan secara kredit, kapan mereka harus melakukan pembayaran. Nah, yang pertama ada mengukur likuiditas perusahaan. Ini berkaitan erat dengan current ratio dan juga net working capital, di mana ini bertujuan untuk mengukur likuiditas dari perusahaan. Nah, untuk mengelola likuiditas, para manajer ini perlu menyeimbangkan antara investasi perusahaan pada aset lancar dan kewajiban lancar. Jadi, aset serta kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan itu sama. Nah, gimana caranya mereka menyeimbangkan hal tadi? Itu dengan meminimalkan penggunaan aset lancar. Nah, dengan meminimalkan ini, nantinya mereka akan mencari tahu syarat utang lancar yang paling menguntungkan dan dapat memantau bagaimana sih pinjaman jangka pendek yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Kemudian ada risk return trade-off. Nah, keputusan modal kerja ini akan mengubah likuiditas perusahaan. Ini akan melibatkan risk return trade-off. Misalkan nih, ada suatu perusahaan yang ingin meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dengan mengurangi investasi mereka. Nah, ini nanti akhirnya akan menghasilkan suatu imbalan rendah. Namun, pada akhirnya imbalan rendah tadi akan menimbulkan suatu kesenjangan akses dana likuid dan juga risiko kegagalan yang lebih tinggi. Karena imbalan yang diharapkan itu akan semakin rendah. Misalkan ada suatu kasus tentang bagaimana mengukur suatu likuiditas perusahaan. Nah, perusahaan ini akan melakukan pembiayaan jangka panjang itu dengan melakukan pinjaman sebesar 2 miliar. Nah, pinjaman ini akan mengurangi utang lancar mereka sebesar 2 juta pada tahun 2011. Nah, gimana sih dampak dari kebijakan tadi? Ini data yang sudah ada. Pada 2008 itu ada total aset lancar sebesar 36 juta sekian dan liabilitas lancar sebesar 78 juta sekian. Dan pada 2011 terdapat 50 juta sekian aset lancar dan 63 juta sekian total liabilitas lancar. Nah, ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara keduanya. Nah, untuk mengukur likuiditas dapat digunakan dua alat ukur, yaitu ada current ratio serta working capital. Misalkan ada suatu data tadi
dimasukkan pada rumus current ratio, yaitu current asset dibandingkan atau dibagi dengan current liabilities, menghasilkan 0,47 pada tahun 2008, dan working capital pada tahun 2008 sebesar 41 juta itu dihitung dengan mengurangi aset lancar dengan liabilitas lancar. Nah, pengaturan pembiayaan jangka panjang sebesar 2 miliar tadi itu akan memperbaiki ukuran likuiditas perusahaan, yaitu meningkatkan 0,47 current ratio pada tahun 2008 menjadi 0,82 pada tahun 2011. Kemudian kebijakan modal kerja. Nah, pengelolaan suatu modal kerja bersih pada suatu perusahaan itu melibatkan suatu pengambilan keputusan strategis. Nah, itu berkaitan erat dengan gimana sih perusahaan memaksimalkan investasi yang mereka miliki untuk membiayai dari aset lancar serta kewajiban lancar perusahaan. Nah, nantinya mereka akan memperhatikan dan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap sumber pembiayaannya. Kemudian ada prinsip self-liquidating debt. Apa sih prinsip tersebut? Nah, prinsip ini itu menyatakan bahwa setiap jatuh tempo dari sumber pembiayaan itu harus sesuai dan cocok dengan panjang atau periode waktu yang dibutuhkan untuk pembiayaan tersebut. Nah, pada akhirnya suatu peningkatan itu pada persediaan. Ini ada suatu kasus di mana pada hari Natal itu misalkan terjadi peningkatan persediaan. Nah, mereka harus membiayai dengan pinjaman jangka pendek. Artinya tuh setiap kebijakan atau keputusan yang diambil perusahaan itu akan disesuaikan dengan berapa lama kebijakan itu akan dibuat atau dilakukan. Kemudian ada investasi sementara dalam aset. Ini meliputi suatu aset lancar seperti kas, piutang, dan lain-lain. Nah, nantinya yang akan terlikuidasi itu tidak akan digantikan pada tahun tersebut. Artinya mungkin akan dapat digantikan pada tahun-tahun ke depan. Kemudian ada investasi permanen. Ini meliputi suatu aset yang diinvestasikan misalnya pada level minimum dalam suatu persediaan. Nah, nantinya aset ini akan dipegang perusahaan itu akan lebih dari 1 tahun. Nah, perbedaan utama dari investasi sementara dan investasi permanen ini itu pada jangka waktunya. Kemudian ada sumber pembiayaan spontan, sementara, dan permanen. Nah, pertama tuh ada sumber pembiayaan spontan. Kenapa dinamakan spontan? Karena sumber pembiayaan ini tuh tiba-tiba muncul dari aktivitas sehari-hari dari perusahaan. Itu meliputi suatu kredit dan dalam bentuk lain itu dapat berupa utang dagang atau which is payable. Kemudian ada sumber pembiayaan sementara. Nah, biasanya itu berupa suatu utang lancar yang nantinya akan muncul dari kebijakan diskresi perusahaan. Misalkan tuh ada perusahaan meminjam pada bank dalam waktu jangka pendek. Kemudian ke sumber pembiayaan permanen. Ini disebut permanen karena pembiayaan tersebut tuh akan dilakukan pada periode yang cukup lama. Misalkan lebih dari 1 tahun. Misalkan ada pinjaman jangka menengah, obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Nah, ini ada contoh dari terminologi prinsip self-liquidating debt tadi. Nah, kemudian ini ada penjelasan tentang kebijakan modal kerja yang pada prinsip self-liquidating debt. Nah, poin utamanya adalah perusahaan itu akan memiliki aset tetap dan juga aset lancar. Nah, kebutuhan dari setiap aset ini tuh akan naik turun dalam suatu periode waktu. Misalnya ada ekspansi musiman dari suatu persediaan dan piutang. Nah, misalkan ketika kebutuhan aset sementara, mereka akan menggunakan sumber pembiayaan sementara atau utang jangka pendek. Dan utang jangka pendek ini nantinya akan naik turun sesuai dengan periode waktunya. Nah,
pada titik di mana aset total, yaitu aset tetap dan lancar, sama dengan sumber pembiayaan permanen dan spontan, perusahaan itu tidak akan memerlukan pembiayaan sementara. Artinya, pembiayaan sementara yang ada pada sisi ini, tidak diperlukan perusahaan karena mereka sudah memaksimalkan dari aset tetap dan aset lancar serta pembiayaan dari permanen tadi, atau pembiayaan permanen sama dengan current asset dan fixed asset. Kemudian ada siklus operasi dan konversi kas. Nah, ini merupakan suatu cara di mana perusahaan itu akan mengelola modal kerjanya. Intinya semakin pendek siklus, maka semakin efisien dari manajemen modal kerja perusahaan. Nah, rumus dari siklus operasi itu ada inventory conversion period ditambah dengan average collection period. Ini akan mengukur waktu yang telah lewat dari tanggal pembelian persediaan hingga perusahaan itu dapat menagih hutang tunai dari penjualannya. Kemudian ada cara yaitu periode penundaan utang dagang. Itu rumusnya dengan 365 dibagi dengan COGS dibagi dengan account payable. Nantinya akan ditemukan atau dihasilkan account payable deferral period. Kemudian ada siklus konversi kas. Itu lebih singkat dari siklus operasi, di mana perusahaan itu tidak harus selalu membayarkan item-itemnya dalam persediaan untuk periode yang sama dengan lamanya periode penundaan utang dagang. Rumus dari siklus konversi kas ini yaitu operating cycle dikurangi dengan accounts payable deferral period. Nah, ini dari gambar dari siklus konversi kas tadi. Oke, kita akan masuk pada contoh kasus menganalisis siklus konversi kas. Misalkan suatu perusahaan memiliki average collection period sebesar 24,16 hari. Nah, periode konversi persediaan itu sebesar 39,84 hari dan periode penundaan utangnya itu sebesar 131,42 hari. Nah, berapa sih siklus operasi dan konversi kas dari perusahaan tersebut? Untuk operating cycle-nya yaitu inventory conversion period ditambah dengan average period, collection period dengan hasil 64 hari. Dan dari accounts payable deferral period itu dari rumus 365 dibagi dengan COGS dibagi dengan accounts payable dengan menghasilkan minus 67,42 hari. Nah, misalkan dari data tersebut kita amati bahwa siklus operasi GM itu sebesar 64 hari. Nah, 64 hari itu mengindikasikan telah berlalu dari tanggal si item tersebut dibeli oleh GM atau perusahaan tadi. Nah, misalkan terdapat kasus di mana siklus konversi kasnya itu negatif, artinya perusahaan itu mampu untuk menunda pelaksanaan pembayaran atas utang dagang yang dimilikinya. Kemudian mengelola utang lancar. Mengapa perusahaan harus mengelola utang lancar? Karena utang lancar yang diambil oleh perusahaan tadi menentukan gimana siklus operasi kas dari perusahaan itu akan berlangsung. Dan perusahaan tuh nggak mau rugi dong dari setiap keputusan yang diambilnya. Nah, pertama ada utang lancar. Itu merupakan kewajiban utang yang harus dibayar dalam 1 tahun. Kemudian dibagi dua yaitu utang lancar yang tidak dijamin dan utang lancar dengan jaminan atau dijamin. Misalnya ada trade credit, unsecured bank loans, dan commercial paper pada utang lancar yang tidak dijamin, dan loans secured by specific assets like inventories or accounts receivable, yaitu utang lancar yang dijamin. Nah, gimana sih cara menghitung biaya pendanaan jangka pendek? Itu dapat dihitung dengan mengalihkan prinsipal dikali rate dikali time. Contoh kasus, misalkan berapa sih biaya bunga untuk pinjaman 4 bulan sebesar $35.000 dengan tingkat bunga tahunnya sebesar 12%.
kita akan tinggal mengalihkan dari setiap item tersebut dengan hasil $1.400. Kemudian untuk annual percentage rate atau APR dihitung dengan rumus sebagai berikut. Annual percentage rate APR sama dengan interest atau bunga dibagi dengan principal dikali time atau waktu. Ini sama dengan Nah, kemudian ada gimana sih perusahaan tuh perlu mengevaluasi dari cost atau trade credit yang diambilnya. Nah, kredit perdagangan itu akan biasanya terdapat suatu diskon untuk pembayaran lebih awal. Nah, misalkan perusahaan tuh tidak mengambil diskon. Lalu berapa sih biaya yang diperlukan perusahaan dari kasus tersebut ketika mereka tidak mengambil diskon sebesar 3%? Nah, kas diskon sebesar 3% ini adalah suatu biaya bunga dari perpanjangan periode pembayaran 20 hari untuk tagihan sebesar $100. Itu dapat dihitung dengan rumus APR tadi, yaitu dengan membagi interest atau bunga dengan hasil prinsipal dikalikan waktu dengan hasil APR sebesar 56,44%. Nah, dalam satu line of credit pada bank loans itu akan memberikan suatu hak kepada perusahaan untuk meminjamkan uang dalam jumlah tertentu. Nah, nantinya perusahaan itu akan menyediakan suatu saldo minimum yang dikenal dengan compensating balance. Nah, saldo kompensasi ini akan meningkatkan biaya pinjaman tahunan dari para peminjam. Nah, ini menghitung APR pada suatu line of credit. Nah, sepanjang terdapat ketentuan saldo kompensasi, jumlah yang dipinjam perusahaan adalah lebih besar dari pinjaman sebesar $500.000. Nah, dari $500.000 ini nantinya akan ada 80% yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan dan 20%-nya itu merupakan suatu saldo kompensasi. Sehingga 0,80B atau 80% dari biaya sesungguhnya itu akan sama dengan 500.000. Dan kita akan menghitung B atau nilai pinjaman sesungguhnya, yaitu membagi dari 500.000 dibagi 0,8 dengan nilai pinjaman sesungguhnya sebesar 625.000. Nah, bunga yang dibayarkan sebesar 625.000 ini itu harus dibayarkan oleh perusahaan, padahal uang yang dimiliki perusahaan tersebut hanya sebesar 500.000. Ini sama aja kayak kasus dari APR tadi. Kemudian kita akan membahas tentang mengelola investasi perusahaan dalam bentuk aset lancar. Nah, apa aja sih jenis utama dari aset tetap yang paling banyak dimiliki perusahaan? Yang pertama tuh ada cash dan marketable securities, accounts receivable, dan juga inventories atau persediaan. Nah, kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan itu nantinya akan jatuh tempo. Nah, apa sih trade off dari keputusan perusahaan untuk membeli kas dan surat berharga? Nah, trade off-nya adalah misalkan mereka akan memegang aset dalam jumlah sedikit, nantinya akan berpotensi untuk mengakibatkan kegagalan pembayaran tagihan. Nah, sebaliknya misalkan memegangnya dalam jumlah banyak atau berlebihan, nantinya mereka juga akan mendapatkan suatu kerugian karena imbalan yang mereka dapatkan itu akan lebih rendah. Nah, untuk cash dan marketable securities ini ada dua masalah dasar dalam pengelolaan kas. Pertama tuh kita harus menjaga saldo kas itu dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap pengeluaran pada berbagai macam waktu tertentu. Kemudian masalah yang kedua itu ada mengelola komposisi portofolio surat berharga dan yang dimiliki oleh perusahaan. Yaitu masalah satu tadi, menjaga saldo kas dalam jumlah yang cukup memadai. Nah,
untuk menjaga kebutuhan saldo kas ini, perusahaan harus memperkirakan tentang penerimaan dan pengeluaran uang. Ini berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang gimana perusahaan memperkirakan atau meramalkan dari penerimaan yang akan mereka dapatkan di masa depan. Nah, ini akan dapat dicapai dengan membuat suatu cash budget atau anggaran kas. Masalah yang kedua itu ada mengelola komposisi portofolio surat berharga. Nah, perusahaan itu biasanya lebih suka dengan menyimpan cadangan uangnya dalam bentuk sekuritas jangka pendek atau money market securities. Nah, sekuritas ini akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan tentunya akan memiliki suatu kemungkinan atau potensi gagal yang rendah atau bahkan tidak sama sekali, dan likuiditasnya akan sangat tinggi. Kemudian gimana cara perusahaan mengelola accounts receivable atau piutangnya? Nah, arus kas yang dimiliki perusahaan dari accounts receivable yang mereka punya itu tidak akan diinvestasikan, kecuali account receivable tadi itu akan dapat ditagih. Nah, prosedur yang dimiliki atau akan dilakukan oleh perusahaan untuk menagih itu akan meningkatkan profitabilitas dan likuiditas jika dilakukan dengan efisien. Nah, kemudian apa aja faktor-faktor yang menentukan besaran investasi perusahaan dalam bentuk account receivable? Nah, pertama itu ada level penjualan kredit berupa persentase dari total penjualan. Kemudian level penjualan ini berkaitan dengan seberapa tinggi penjualan yang didapatkan perusahaan. Nantinya akan sebesar itu pula account receivable atau piutangnya. Dan yang ketiga itu ada kebijakan kredit dan penagihannya. Kemudian ada syarat penjualan atau term of sales. Nah, ini akan memberikan perusahaan suatu kemungkinan diskon terhadap pembayaran yang mereka lakukan lebih awal. Kemudian periode diskon dan total periode kredit nantinya akan dinyatakan dalam bentuk A per B dan net C. Misalkan 1/10 dengan net 30. Nantinya akan berarti bahwa pelanggan akan mendapatkan pengurangan harga sebesar 1%. Misalkan mereka akan membayar tagihan dalam waktu 10 hari. Dan misalkan mereka akan membayar penuh dalam waktu setelahnya hingga 30 hari. Jadi misalkan mereka ingin mendapatkan diskon, harus membayar kurang atau sama dengan 10 hari. Nah, syarat penjualan ini berkaitan erat dengan opportunity cost, yaitu kemungkinan biaya peluang dari diabaikannya diskon sebesar 1% untuk menunda pembayaran selama 20 hari. Gimana cara mengukurnya? Itu berkaitan erat dengan annualized opportunity cost of forgoing the discount dengan rumus A per 1 min A dikali dengan 365 dibagi dengan C min B. Ini ada suatu kasus dari buku Titman dengan hasil perhitungan sebagai berikut, 18,43%. Nah, kemudian ada customer quality atau kualitas pelanggan. Misalkan suatu kualitas pelanggan menurun, nantinya ini akan meningkatkan biaya investigasi kredit atau cost of credit investigation, biaya gagal bayar atau default cost, dan juga biaya penagihan atau collection cost. Nah, untuk menentukan kualitas pelanggan, perusahaan itu harus melakukan suatu analisis rasio likuiditas, kewajiban-kewajiban lain, dan juga total dari profitabilitas perusahaan. Nah, kemudian angka kredit atau credit score ini merupakan cara yang populer untuk mengevaluasi risiko kredit individu dari perusahaan maupun perusahaan. Nah, apa itu angka kredit? Jadi angka kredit itu merupakan suatu evaluasi numerik dari setiap aplikan yang didasarkan pada utang lancar aplikan dan juga histori atau riwayat dari pembayaran aplikan. Kemudian ada collection efforts atau usaha penagihan. Misalkan suatu account receivable itu akan dilakukan suatu pengendalian. Nah,
perusahaan harus berfokus pada pengendaliannya dan pengeliminasian piutang yang telah lewat jatuh tempo. Artinya mereka harus membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga nantinya tidak akan tetap memberatkan perusahaan. Itu dengan menggunakan average collection period. Nah, manajer dari perusahaan dapat juga membuat daftar umur piutang atau aging of account receivable. Itu yang disusun dengan nilai dolar dan persentase tiap piutang-piutang yang telah lewat jatuh tempo. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menentukan credit score tadi. Ada payment history, amounts owed, types of credit use, new credit, dan length of credit history. Nah, ini contoh aging of account receivable yang perlu dibuat manajer perusahaan untuk mengetahui seberapa lama mereka harus membayar dari account receivable yang mereka miliki. Nah, kemudian perusahaan perlu mengelola atau memanage inventories mereka atau persediaan mereka. Nah, manajemen persediaan ini akan mengacu pada pengendalian terhadap aset yang dihasilkan untuk dijual dan kondisi normal operasi perusahaan. Nah, aset ini akan termasuk persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Artinya tidak hanya persediaan bahan atau persediaan barang jadi saja, melainkan harus dihitung dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Nah, berapa banyak persediaan yang perlu tersedia itu akan bergantung pada target level penjualannya dan pentingnya persediaan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih.